Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika suatu hari kamu menemukan sebuah koper penuh dengan emas di tempat sampah. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menyimpannya dan menjadi kaya dalam sekejap? Atau mengembalikannya kepada pemiliknya? Inilah kisah seorang gadis kecil pemulung yang dihadapkan pada pilihan terbesar dalam hidupnya. Sebuah keputusan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Semoga yang sudah like dan subscribe selalu diberi rezeki yang melimpah dan mari kita bersholawat di kolom komentar. Senja mulai turun di langit kota, mewarnai cakrawala dengan langit jingga yang perlahan memudar. Di sebuah sudut jalan yang terlupakan, seorang gadis kecil bernama Rina berjalan tanpa alas kaki. Tubuhnya yang kurus terbungkus baju lusuh yang terlalu besar untuknya. Tangannya yang mungil menggenggam kantong plastik robek yang berisi beberapa botol bekas dan kaleng karatan. Harta kecil yang bisa ditukarnya dengan beberapa lembar rupiah. Di usianya yang baru 6 tahun, Rina sudah mengerti arti lapar. Perutnya sering kosong, tubuhnya sering menggigil di malam hari, dan tidurnya sering terganggu oleh suara tikus yang berkeliaran di gubuk reot tempat ia tinggal sendirian. Ibunya telah pergi entah kemana, meninggalkannya sejak ia masih terlalu kecil untuk mengingat wajahnya. Ayahnya, ia bahkan tidak tahu apakah lelaki itu pernah ada dalam hidupnya. Sore itu, seperti hari-hari sebelumnya, Rina menyusuri tempat pembuangan sampah di belakang pasar. Bau busuk sudah tidak lagi membuatnya mual. Ia sudah terbiasa dengan belatung yang merayap di sisa makanan basi, dengan tikus-tikus yang berlarian mencari makan. Baginya, tumpukan sampah ini adalah ladang harapan, tempat di mana ia bisa menemukan sesuatu yang bernilai untuk bertahan hidup. Saat tangannya meraba-raba tumpukan kardus dan plastik bekas, sesuatu menarik perhatiannya. Di antara karung-karung sampah yang robek, ia melihat sebuah koper hitam yang tampak masih bagus. Rina mengerutkan kening, merasa heran. Mengapa ada koper di tempat seperti ini? Apakah ini milik seseorang yang sengaja membuangnya? Dengan susah payah, ia menarik koper itu keluar dari tumpukan sampah. Jantungnya berdebar keras. Tangannya yang kecil dan kotor mencoba membuka kunci resletingnya. Butuh beberapa kali usaha sampai akhirnya koper itu terbuka. Saat ia melihat isi di dalamnya, matanya terkaget lebar, napasnya tercekat. Di dalam koper itu, ada tumpukan perhiasan emas. Kalung, gelang, cincin, dan koin-koin emas yang berkilauan di bawah sinar matahari senja. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina melihat sesuatu yang begitu indah, begitu berharga. Tangannya gemetar, tidak percaya dengan apa yang ada di hadapannya. Pikiran kecilnya mulai berputar. Jika ia menjual emas ini, ia bisa membeli makanan yang cukup untuk bertahun-tahun. Ia bisa memiliki rumah yang lebih baik, tidak perlu lagi tidur dengan perut kosong atau menggigil di malam hari. Ia bisa hidup seperti anak-anak lain yang ia lihat di pinggir jalan, mereka yang memakai pakaian bersih dan tertawa tanpa beban. Tapi, sesuatu di dalam hatinya berkata lain. Ia menatap koper itu lagi, lalu melihat sekelilingnya. Tidak ada siapapun yang melihatnya. Tidak ada yang tahu bahwa koper ini sekarang ada di tangannya. Ia bisa saja mengambilnya, menjualnya, dan pergi jauh dari kehidupan yang menyiksa ini. Tapi, apakah itu benar? Apakah ini memang miliknya? Matanya mulai panas, dadanya sesak. Ia menggigit bibirnya, berusaha menahan perasaan yang bercampur aduk di dalam dirinya. Ia ingin menangis, bukan karena sedih, tapi karena kenyataan yang begitu kejam. Tuhan memberinya kesempatan untuk menjadi kaya dalam sekejap. Tapi kenapa hatinya justru merasa takut? Dengan napas berat, Rina menutup koper itu perlahan. Ia memeluknya erat, seolah ingin melindunginya. Entah kenapa, ia tidak bisa meninggalkannya di tempat ini.
Tapi ia juga tidak bisa langsung menjualnya. Mungkin besok ia akan memikirkan apa yang harus ia lakukan. Dengan langkah kecil dan hati yang penuh keraguan, Rina membawa koper itu pulang ke gubuk kecilnya. Senja telah berubah menjadi malam, dan dalam gelapnya lorong-lorong kota, seorang gadis kecil berjalan sambil menggenggam sesuatu yang bisa mengubah takdirnya. Tapi ia belum tahu apakah itu akan membawa berkah atau justru musibah. Matahari belum sepenuhnya naik ketika Rina terbangun dari tidurnya yang gelisah. Koper hitam itu masih ada di sudut gubuknya, tertutup rapat seolah menyimpan rahasia besar. Semalaman ia hampir tak bisa tidur. Pikirannya terus dipenuhi bayangan tentang emas yang mengilap di dalamnya. Hatinya berdebar setiap kali ia berpikir tentang masa depan. Apakah koper itu adalah tiketnya keluar dari kehidupan yang keras ini? Namun, meski rasa ingin tahu dan harapan mengusiknya, ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Ia merasa koper itu bukan miliknya. Ia tak tahu dari mana datangnya, tapi ia yakin seseorang pasti sedang mencari benda berharga ini. Dan jika ia kehilangan sesuatu yang begitu berharga, ia pasti merasa hancur. Dengan perasaan campur aduk, Rina kembali ke tempat pembuangan sampah seperti biasa. Hari ini terasa lebih panas dari biasanya. Langkah kecilnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan kakinya. Saat ia tiba di tempat ia menemukan koper itu kemarin, pemandangan yang ia lihat membuatnya terhenti seketika. Di tengah tumpukan sampah yang berantakan, seorang pria tua dengan rambut putih berantakan sedang mengais-ngais dengan panik. Tangannya gemetar, matanya liar mencari sesuatu di antara sisa-sisa makanan busuk dan barang bekas yang tak bernilai. Pakaiannya lusuh, tubuhnya kurus, dan wajahnya dipenuhi debu serta keringat. Rina memperhatikannya dari kejauhan. Hatinya tiba-tiba berdebar lebih kencang. Apakah pria itu sedang mencari kopernya? Pria tua itu menghela napas berat, lalu mengusap wajahnya dengan tangan kotor. Matanya terlihat basah, seperti seseorang yang hampir kehilangan harapan. Ia bergumam lirih, suara yang nyaris tak terdengar. "Di mana koperku? Tolong, aku harus menemukannya." Rina menggigit bibirnya. Ia ingin berlari, ingin mengabaikan pemandangan ini, ingin berpura-pura tidak melihatnya. Jika ia tetap diam, tidak ada yang akan tahu bahwa ia yang menemukan koper itu. Tidak ada yang akan tahu bahwa koper itu sekarang ada di gubuknya. Namun, sesuatu di dalam dirinya berontak. Ia melihat ke arah pria tua itu sekali lagi. Wajah yang penuh keputusasaan itu, tangan yang gemetar mencari tanpa hasil, mata yang berkaca-kaca menahan kesedihan. Semuanya membuat Rina merasakan sesuatu yang asing. Rasa iba. Ia mengambil napas dalam-dalam. Lalu, dengan suara lirih, ia memberanikan diri bertanya, "Kakek sedang mencari sesuatu." Pria itu terkejut, lalu menoleh ke arah Rina dengan mata yang penuh harapan. "Iya, Nak, kakek kehilangan koper hitam. Itu sangat penting, sangat berharga." Suaranya serak, hampir bergetar. Kini tak ada lagi keraguan di hati Rina. Ia tahu bahwa koper itu milik pria tua ini. Jantungnya berdebar lebih kencang. Ia ingin lari. Ia bisa tetap diam dan berpura-pura tidak tahu. Tapi hatinya menolak. Dengan tangan yang gemetar, ia menelan ludah dan berkata, "Ikut aku, Kek." Langkah mereka berdua terasa lambat saat berjalan menyusuri gang sempit menuju gubuk kecilnya. Hati Rina berkecamuk. Ia akan mengembalikan koper itu, tetapi apa yang akan terjadi setelahnya? Apakah pria itu akan marah karena ia menyimpannya semalaman? Ataukah ia akan bersyukur karena menemukannya kembali? Saat mereka semakin dekat ke gubuknya, Rina tak tahu bahwa keputusannya hari ini akan mengubah hidupnya selamanya.
Langkah kaki Rina terasa berat saat ia berjalan di depan pria tua itu, membimbingnya menuju gubuk kecilnya. Angin sore berhembus pelan, membawa debu dari jalanan sempit yang mereka lewati. Hatinya berdebar kencang. Apakah pria ini benar-benar pemilik koper itu? Apa yang akan terjadi setelah ia mengembalikannya? Apakah pria tua ini akan marah karena ia menyimpannya semalaman? Pria tua itu terdiam selama perjalanan, hanya sesekali mengusap wajahnya yang lelah. Dari sudut matanya, Rina bisa melihat betapa putus asanya pria itu. Tangannya gemetar, langkahnya goyah, seolah seluruh dunianya bergantung pada koper yang ia cari. Sesampainya di depan gubuk kecilnya, Rina berhenti. Napasnya tercekat. Ia menoleh sebentar ke arah pria tua itu, yang kini berdiri di belakangnya dengan penuh harapan. Dengan tangan kecilnya, ia membuka kain lusuh yang menutupi pintu gubuknya dan melangkah masuk. Di sudut ruangan, koper hitam itu masih ada di tempatnya. Tak tersentuh, masih utuh. Rina menatapnya beberapa detik, lalu menoleh ke belakang. Pria tua itu berdiri di ambang pintu dengan wajah penuh kebingungan. Dengan tangan gemetar, Rina menunjuk koper itu. "Ini, Kek." Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Pria tua itu menahan napas. Lalu dengan langkah terburu-buru, ia berlutut di depan koper itu. Tangannya gemetar saat membuka resletingnya. Saat koper itu terbuka dan kilauan emas di dalamnya terlihat, pria itu mengerang tertahan, menutup mulutnya dengan kedua tangannya. "Ya Tuhan!" Suaranya bergetar, lalu air mata mulai mengalir di pipinya yang keriput. Rina berdiri di sudut ruangan, memperhatikan pria itu menangis dalam diam. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apakah ia telah melakukan hal yang benar? Pria tua itu mengusap air matanya, lalu menoleh ke arah Rina. Tatapan mereka bertemu. Di matanya, ada keharuan yang dalam, ada rasa tak percaya, dan ada sesuatu yang membuat Rina merasa hangat di dadanya. Rasa terima kasih yang begitu tulus. Kau tidak mengambil apapun?" tanya pria itu dengan suara serak. Rina menggeleng pelan. "Aku hanya menemukannya. Kek, ini bukan milikku." Pria tua itu menarik napas panjang, lalu tiba-tiba memeluk Rina erat. Rina terkejut, tubuhnya kaku. Tetapi entah kenapa pelukan itu terasa hangat, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Air mata pria tua itu jatuh di pundaknya. Dengan suara bergetar, pria itu berbisik, "Terima kasih, Nak, terima kasih." Dan di saat itu, Rina merasakan sesuatu yang lebih berharga daripada emas. Rasa dihargai. Pelukan pria tua itu masih terasa hangat di tubuh kecil Rina. Ia tak pernah merasakan dekap seperti ini sebelumnya. Begitu erat, begitu tulus, begitu hangat. Selama ini, ia selalu sendiri. Ia tidak ingat kapan terakhir kali ada seseorang yang memeluknya seperti ini, seolah keberadaannya benar-benar berharga. Air mata pria tua itu membasahi pundaknya, tapi Rina tak berani bergerak. Ada sesuatu di dalam dadanya yang terasa sesak. Seperti sesuatu yang selama ini ia pendam akhirnya ingin meledak keluar. Namun, sebelum ia sempat memahami perasaannya sendiri, pria tua itu perlahan melepaskan pelukannya dan menatapnya dengan mata yang masih berkaca-kaca. "Kau benar-benar gadis yang baik." Suara pria itu bergetar, tangannya mengusap kepala Rina dengan lembut. "Kau tahu berapa banyak orang yang akan memilih mencuri ini dariku? Tapi kau memilih untuk mengembalikannya." Rina hanya menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak menginginkan pujian, ia hanya melakukan apa yang menurutnya benar. Pria itu menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Setelah beberapa saat, ia tersenyum kecil, meski air matanya masih membekas.
"Nak, siapa namamu?" tanyanya lembut. "Rina," jawab gadis kecil itu pelan, suaranya hampir tak terdengar. "Rina." Pria itu mengulang namanya, seolah mengukirnya dalam ingatan. Lalu, ia menatap gubuk kecil tempat Rina tinggal. Atapnya bocor, dindingnya hampir roboh, lantainya beralaskan tanah yang dingin. Sebuah tempat yang bahkan lebih buruk dari kandang hewan. Pria tua itu menggigit bibirnya, matanya kembali memanas. "Kau tinggal di sini sendirian?" tanyanya dengan nada lirih. Rina mengangguk. "Ibu pergi. Aku tidak tahu kemana. Aku hanya tinggal di sini." Hati pria tua itu serasa diremas. Ia bisa merasakan kesepian dan penderitaan yang selama ini ditanggung gadis kecil ini. Seorang anak sekecil ini seharusnya tidak hidup seperti ini. Tidak seharusnya mengais di tempat sampah. Tidak seharusnya menahan lapar setiap malam. Tidak seharusnya sendirian di dunia yang begitu kejam. Ia menelan ludah, mencoba menahan emosi yang meluap di dadanya. Lalu, dengan suara penuh ketegasan, ia berkata, "Ikut aku, Rina." Rina terkejut. Ia menatap pria tua itu dengan mata penuh kebingungan. Kemana, Kek?" "Ke rumahku." Pria itu tersenyum lembut. "Aku akan menjagamu, menyekolahkanmu, memberimu tempat tinggal yang layak. Aku tidak punya keluarga dan kau bisa menjadi cucuku, jika kau mau." Jantung Rina berdegup kencang. Ia tidak tahu harus merasa apa. Haruskah ia bahagia? Haruskah ia takut? Selama ini, ia selalu sendiri. Kini, seseorang menawarkan kehidupan yang lebih baik, menawarkan keluarga yang tidak pernah ia miliki. Tapi, apakah ia pantas menerima semua itu? Ia menunduk, menggigit bibirnya. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, seseorang benar-benar menginginkannya. Dan saat ia mengangkat wajahnya lagi, dengan suara bergetar, ia bertanya, "Apa aku benar-benar boleh ikut, Kek?" Pria tua itu tersenyum hangat, lalu mengangguk. "Tentu saja, Nak. Mulai sekarang, kau tidak sendirian lagi." Malam itu, Rina berdiri di ambang pintu gubuknya, menatap pria tua yang kini berdiri di sampingnya. Hatinya masih berdebar, matanya masih basah oleh air mata yang belum kering. Tawaran pria itu mengulang-ulang di kepalanya. Tempat tinggal yang layak, makanan yang cukup, sekolah, dan keluarga. Ia menggigit bibirnya, menatap gubuk reot yang selama ini menjadi satu-satunya tempat yang ia kenal sebagai rumah. Di tempat ini, ia pernah menangis sendirian saat lapar melilit perutnya. Ia pernah menggigil saat hujan deras membasahi lantai tanahnya, dan ia pernah berdoa dalam gelap, berharap ada keajaiban yang datang menyelamatkannya. Dan kini, keajaiban itu datang dalam sosok pria tua yang bahkan tidak ia kenal sehari sebelumnya. "Kau siap, Nak?" Suara pria itu lembut, penuh kesabaran. Rina menoleh, menatap wajah pria itu dengan penuh keraguan. Apakah ini benar? Apakah pria ini benar-benar tulus? Apa yang akan terjadi jika semua ini hanya mimpi? Namun, tatapan pria itu penuh ketulusan. Senyum hangatnya memberi Rina sesuatu yang sudah lama hilang dalam hidupnya. Harapan. Dengan napas yang berat, Rina akhirnya mengangguk pelan. Aku siap, Kek." Pria itu tersenyum lega, lalu mengulurkan tangannya. Rina menatap tangan itu, tangan yang berbeda dengan tangan-tangan kasar yang pernah mengusirnya dari depan toko, atau menariknya pergi saat ia mencoba meminta sisa makanan. Dengan ragu, Rina akhirnya menggenggam tangan pria itu. Hangat. Begitu hangat hingga ia hampir ingin menangis lagi. Mereka berjalan bersama menyusuri gang sempit yang gelap,
meninggalkan gubuk reot itu di belakang mereka. Hati Rina masih penuh tanda tanya. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melangkah ke depan dengan sesuatu yang lebih kuat dari ketakutan, kepercayaan. Dan ketika akhirnya mereka tiba di depan sebuah rumah besar dengan lampu-lampu yang menerangi pekarangan luasnya, Rina menahan napas. Ini seperti dunia lain, jauh dari kegelapan yang selama ini ia kenal. Di depan rumah megah itu, pria tua itu berlutut, menatapnya dengan penuh kasih. "Selamat datang di rumahmu, Rina." Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rina tidur di tempat yang hangat, dengan perut kenyang dan hati yang penuh harapan akan masa depan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Rina terbangun dengan perasaan asing. Tidak ada angin malam yang menusuk kulitnya, tidak ada suara tikus yang menggerogoti sisa makanan, tidak ada atap bocor yang meneteskan air hujan. Sebaliknya, ia merasa hangat, nyaman, dan aman. Ia membuka mata perlahan. Langit-langit putih bersih menyambutnya. Bukan langit terbuka yang biasanya ia lihat dari gubuk reotnya. Ia berbaring di atas kasur empuk dengan selimut yang begitu lembut, hingga membuatnya ragu untuk bangun. Rina bangkit perlahan, matanya menyapu ruangan luas dengan jendela besar yang membiarkan cahaya matahari pagi masuk. Ini nyata. Ia benar-benar ada di rumah pria tua itu. Ia benar-benar tidak perlu lagi tidur di lantai dingin. Tiba-tiba, pintu terbuka. Pria tua itu berdiri di sana, tersenyum lembut. "Kau sudah bangun, Nak?" Rina mengangguk pelan. Masih ada sedikit rasa takut dalam dirinya. Apakah ini hanya sementara? Apakah pria ini akan berubah pikiran dan mengusirnya? Namun, pria itu hanya melangkah masuk dengan sebuah nampan di tangannya. "Aku tidak tahu apa yang kau suka, jadi aku membawakan beberapa makanan untukmu," katanya sambil meletakkan nampan di meja kecil di samping tempat tidur. Rina menatap makanan itu, roti hangat, telur, segelas susu. Sesuatu yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kaca restoran saat ia berdiri di luar dengan perut kosong. Air mata tiba-tiba menggenang di matanya. "Tidak apa-apa, Nak." Pria tua itu mengusap kepalanya dengan lembut. "Mulai sekarang, kau tidak perlu lagi kelaparan." Rina menggigit bibirnya, menahan isak tangis yang hampir keluar. Dengan tangan gemetar, ia mengambil sepotong roti dan mulai menggigitnya pelan. Rasanya begitu enak, begitu asing, begitu berharga. Hari-hari berlalu, dan Rina mulai terbiasa dengan dunia barunya. Ia belajar membaca dan menulis, sesuatu yang dulu hanya menjadi impian. Ia mulai tersenyum lebih sering, sesuatu yang dulu terasa asing baginya. Dan yang terpenting, ia tidak lagi merasa sendirian. Suatu sore, saat ia duduk di taman rumah, pria tua itu datang dan duduk di sampingnya. "Kau tahu, Nak, dulu aku kehilangan seseorang yang sangat berharga bagiku," katanya, suaranya pelan. "Aku pikir aku akan menghabiskan sisa hidupku sendirian, sampai aku bertemu denganmu." Rina menoleh, menatap wajah pria itu yang kini penuh kedamaian. "Dan aku juga mengira aku akan sendirian selamanya." "Kek," bisiknya. Pria itu tersenyum, lalu meraih tangan kecil Rina dan menggenggamnya erat. "Tidak lagi, Rina. Mulai sekarang, kita akan menjadi keluarga." Rina menatap tangan pria itu yang hangat di tangannya yang kecil. Dulu ia hanya seorang gadis pemulung yang tak punya siapa-siapa. Kini, ia memiliki seseorang yang peduli padanya. Dan di dalam hatinya, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar percaya masa depannya akan cerah.